Jadi di sini ada definisi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk akibat getaran antara medan listrik dan medan magnet. Dengan kata lain, gelombang elektromagnetik terdiri dari medan magnet dan listrik yang berosilasi, yaitu ini juga ada karakteristik game. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Dan yang kedua, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Dan yang ketiga, besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Dan yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Dan yang kelima, merupakan gelombang transversal. Dan yang keenam, tidak memerlukan dapat mengalami polarisasi. Dan yang tujuh, tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Oke, selesai. Nah, setelah itu ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik itu sendiri memiliki banyak jenis. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang dimana ketika bunyi berubah menjadi suatu sinyal listrik melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Manfaat dari gelombang radio ini yaitu dapat mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Sedangkan bahaya dari gelombang radio ini yaitu dapat menyebabkan penurunan kemampuan belajar dan memori anak. Nah, yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi tinggi dan radiasi gelombang mikronya dapat menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Gelombang mikro dapat dimanfaatkan sebagai pemanas makanan dan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek. Bahaya utama yang ditimbulkan oleh gelombang mikro adalah kebakaran yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kerusakan. Yang ketiga yaitu gelombang inframerah. Gelombang inframerah adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya warna merah dan dapat menembus jaringan atau benda yang tidak tembus pandang. Nah, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari adalah remote TV. Efek atau bahaya dari gelombang ini adalah menyebabkan panas atau rasa terbakar pada kulit karena warna merah ini dapat menembus jaringan kulit kita. Gelombang cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat langsung oleh mata yang berwarna medico hibineo. Nah, penerapannya pada kehidupan sehari-hari adalah contohnya seperti laser pada optik. Gelombang cahaya ini bisa dapat menyebabkan kerusakan mata dan efek jangka panjang yang berbahaya. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau UV adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya tampak. Pemanfaatan paparan sinar UV berguna untuk memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan manusia. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan risiko kanker kulit, mengakibatkan panuan dini, dan kerusakan mata jangka panjang. Yang keenam ada sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang dapat menembus tubuh manusia dan memiliki gelombang yang cukup pendek namun frekuensinya sangat tinggi. Kemudian sinar X untuk menembus benda-benda dimanfaatkan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, bidang keamanan, hingga bidang geologi. Paparan sinar X dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu yang panjang. Spektrum gem yang ketujuh yaitu sinar gamma. Sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas. Sinar gamma memiliki gelombang elektromagnetik paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar gamma dimanfaatkan dalam dunia medis, yaitu mensterilkan peralatan medis dan proses pengobatan radioterapi. Selain kanker, bahaya radiasi sinar gamma pada dosis tinggi dalam jangka pendek juga dapat menimbulkan beberapa gejala yang disebut sindrom radiasi akut. Nah,
Untuk lebih mengetahui gambaran dari jenis-jenis spektrum game dapat dilihat dari gambar di samping. Nah, pada gambar yang paling atas menunjukkan bahwa panjang gelombang atau lambda semakin ke kanan nilainya, maka akan semakin besar. Berbanding terbalik dengan frekuensi, semakin ke kanan nilainya akan semakin kecil. Nah, sama halnya dengan tabel yang di bawah, nilai panjang gelombang atau lambda semakin ke bawah akan semakin kecil dan nilai frekuensi semakin ke bawah akan semakin besar. Hubungan antara E, B, dan gelombang elektromagnetik yaitu perubahan keduanya terjadi secara bersamaan sehingga getaran medan listrik E terhadap medan magnet B tegak lurus arah perambatannya. Nah, dengan demikian, keterkaitan antara medan listrik dan medan magnet menyebabkan timbulnya gelombang elektromagnetik. Energi gelombang terbagi sama pada medan listrik E dan medan magnet B. Namun, medan listrik lebih besar daripada medan magnet karena E sama dengan C dikali B. Dengan E sama dengan medan magnet, C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dan B sama dengan medan magnet. Manfaat gelombang elektromagnetik. Manfaat gelombang elektromagnetik banyak sekali, diantaranya radio digunakan untuk komunikasi radio dan teleskop, microwave digunakan untuk memanaskan makanan dan komunikasi radar, sinar ultraviolet digunakan untuk membentukkan vitamin D pada manusia dan menentukan kandungan suatu bahan, sinar inframerah digunakan untuk terapi fisik, fotografi, pemetaan sumber daya alam dan remote control, sinar X digunakan untuk mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh dan menganalisis struktur kristal, sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit dan mengecek keretakan hasil pengelasan logam. Cahaya tampak digunakan untuk fotosintesis pada tumbuhan.